Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, di sini saya akan sedikit melanjutkan mengenai pembuatan video pertemuan ke-12 tentang advokasi. Oke, langsung aja. Advokasi, seperti yang kita tahu bahwasanya memang advokasi ini merupakan suatu upaya untuk memahami, mengejar tujuan serta mendukung yang namanya perubahan sosial. Advokasi pada dasarnya merupakan serangkaian tindakan untuk mendukung atau memperjuangkan suatu ide ataupun tujuan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun KBBI, advokasi ini adalah istilah pembelaan. Jadi, secara bahasa, advokasi artinya membela. Advokasi merupakan suatu upaya ataupun tindakan yang bertujuan untuk memperjuangkan suatu gagasan, hak, ataupun kepentingan dengan cara menyuarakan, memperjuangkan, serta memengaruhi kebijakan ataupun opini publik. Dan di dalam advokasi ini ada namanya si pelaku advokasi. Advokasi bisa dilakukan oleh seseorang, kelompok ataupun organisasi dengan syarat mereka paham akan masalah, berkemampuan dipercaya dan dihormati, peduli kesehatan, tidak melakukan tindakan tercela. Pelaku advokasi diantaranya merupakan seorang pakar ataupun ahli pejabat yang berwenang, ataupun tokoh publik, lembaga swadaya masyarakat ataupun LSM, perguruan tinggi, profesor, dan lain sebagainya. Dan tentunya di dalam advokasi ini beberapa memiliki tujuan. Di antaranya yang pertama membentuk pemahaman maupun kesadaran terhadap suatu masalah, mengubah suatu sistem, lembaga ataupun program ataupun kebijakan agar responsif pada suatu kebutuhan. 3, ada menolong suatu kelompok yang ditolak oleh suatu lembaga ataupun sistem pelayanan. 4, melakukan tindakan atas solusi masalah yang ada ataupun ada ketertarikan untuk mengatasi masalah. Yang selanjutnya adalah memberi kepedulian alternatif solusi masalah untuk melakukan tindak lanjut kegiatan. Dan adapun dari advokasi ini juga memiliki manfaat. Yang pertama, advokasi memungkinkan orang untuk didengar. Advokasi memungkinkan individu untuk memiliki suara mereka didengar di ruang publik, menarik perhatian dari politisi, media, dan orang-orang terkenal di seluruh dunia. Dengan mengadvokasi suatu tujuan, individu dapat menyoroti perspektif mereka kepada masyarakat luas, dan tentunya dapat bertindak sebagai katalis untuk perubahan. Tanpa advokasi, banyak suara akan tetap dibungkam. Jika memang kita tidak memiliki advokat, tentunya kita akan kehilangan dukungan kritis untuk banyak isu penting. Advokasi juga mendukung perlindungan hak asasi manusia. Isu yang diadvokasi itu seringkali didasarkan pada perlindungan hak asasi manusia. Melalui advokasi ini, masyarakat pada umumnya akan memiliki kesadaran yang lebih besar akan hak-hak mereka dan hak sosial mereka, dan pelanggaran hak-hak yang tentunya mereka hadapi. Kelompok-kelompok yang tentunya terpinggirkan dalam masyarakat saat ini. Selanjutnya, advokasi juga mempengaruhi hukum dan kebijakan serupa dengan suara individu yang didengar. Ruang publik, advokasi dapat secara langsung mempengaruhi keputusan dalam kebijakan publik. Sebagai komunitas yang mengadvokasi penyebab ataupun masalah tertentu, para politisi dan pembuat hukum akan menjadi semakin sadar
akan isu-isu tersebut, dan tentunya mempertimbangkan nih untuk memasukkan perspektif para advokat ke dalam hukum ataupun kebijakan formal. Dan selanjutnya, advokasi juga memungkinkan orang untuk lebih memahami satu sama lain. Bergantung pada keberhasilan dan jangkauan upaya advokasi, selebritas besar, pengusaha terkenal, dan dermawan juga dapat dipengaruhi oleh tujuan tertentu di masyarakat. Penjangkauan tersebut akan memungkinkan si individu untuk berpengaruh membuat pernyataan publik tentang isu-isu tersebut, dan juga dapat membantu untuk mengubah status quo masyarakat dan memberlakukan perubahan yang tentunya lebih besar dan bermakna. Selanjutnya, ada advokasi yang memang mempromosikan pemecahan masalah dan partisipasi semua upaya, dan advokasi ini juga membutuhkan komunitas serta kelompok untuk bersama-sama bekerja sama dan memecahkan masalah. Dari pengorganisasian, logistik, upaya advokasi hingga pengorganisasian protes publik, masyarakat akan membutuhkan keterampilan koordinasi untuk memastikan kelancaran fasilitasi upaya dari si advokasi. Selanjutnya, advokasi juga menyoroti sumber daya dan layanan yang tersedia. Meskipun advokasi ini bekerja untuk memperjuangkan hak-hak individu dan kelompok yang memang terpinggirkan. Dan advokasi ini juga adalah telah ditemukannya sumber daya dan layanan yang mungkin tersedia untuk membantu upaya si advokasi. Apakah itu sumber daya keuangan tambahan? Itu adalah untuk menandai inisiatif advokasi lebih lanjut, ataupun layanan pemerintah yang memang dapat membantu kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Advokasi yang lebih besar itu dapat memungkinkan orang untuk memanfaatkan sumber daya dan layanan sebelumnya itu dianggap tidak dapat tercapai. Selanjutnya, ada advokasi yang mendidik komunitas yang lebih besar. Itu seringkali kadang kita orang tidak menyadari ketidakadilan dan keluhan yang dihadapi kelompok ini di seluruh dunia, dan upaya advokasi itu dapat membantu menjelaskan dan mendidik masyarakat luas tentang masalah tersebut. Dan proses pembelajaran dan ini dapat membantu membekali orang dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk membela dan menuntut hak-hak mereka. Selanjutnya, advokasi juga menumbuhkan rasa hormat pada suatu tujuan. Advokasi penting karena tidak hanya membantu membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik, tetapi juga menumbuhkan rasa hormat terhadap isu-isu yang memang menjadi perhatian dunia saat ini. Dan menumbuhkan rasa hormat serta solidaritas itu merupakan bagian integrasi dari upaya advokasi untuk bergerak maju dan memungkinkan individu, kelompok, dan orang-orang yang berkuasa untuk menentukan kesamaan dan memecahkan masalah secara sipil. Dan selanjutnya yaitu advokasi membuat orang merasa lebih kuat. Seringkali individu mungkin takut ataupun merasa kurang motivasi ketika mencoba mengadvokasi isu-isu yang memiliki niat pribadi yang besar karena mereka sendirian. Jaringan dukungan yang kuat itu dapat membantu orang mendapatkan kembali dorongan mereka dan memicu momentum
upaya advokasi berkembang ketika dilaksanakan dalam konteks kelompok karena masyarakat diperkuat oleh kehadiran dan kehendak orang lain. Dan selanjutnya advokasi ini membantu juga LSM untuk berkembang secara organisasi nirlaba, dan LSM ini seringkali didirikan di atas tujuan ataupun misi utamanya, yaitu bekerja untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Advokasi untuk tujuan tertentu akan membantu si organisasi nirlaba ini tadi itu berjuang mencapai tujuan tersebut dan akan mengumpulkan perhatian lebih besar di mata publik. Tentunya yang akan membantu mereka membuat perubahan di dunia melalui ambisi, harapan, serta impian mereka untuk masa depan. Dan adapun jenis-jenis advokasi, menurut Schneider yang dikutip dari e-paper Scribed oleh Harti Wiparwoto, jenis-jenis advokasi ini secara umum antara lain yang pertama, advokasi klien. Advokasi klien ini merupakan jenis advokasi yang memang tujuan akhirnya untuk berjuang memenangkan suatu masalah terhadap suatu sistem ataupun lembaga. Advokasi masyarakat. Yang selanjutnya ada advokasi masyarakat. Advokasi masyarakat ini adalah jenis advokasi yang dilakukan untuk membantu masyarakat agar bisa yang namanya itu memperoleh pelayanan yang sesuai. Dan selanjutnya ada advokasi legislatif. Advokasi legislatif yaitu jenis advokasi yang sengaja dilakukan untuk mempengaruhi proses pembuatan suatu kebijakan ataupun undang-undang. Selanjutnya ada advokasi administratif. Jenis advokasi ini dilakukan dalam rangka untuk mengoreksi ataupun kayak memperbaiki gitu keluhan maupun masalah di administratif, di mana advokasinya ini bisa dilakukan melalui lembaga. Jenis advokasi yang memang umum dikenal itu diantaranya yang pertama, advokasi hukum, berkaitan dengan upaya memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum dan sistem peradilan. Kedua, ada advokasi kesehatan. Advokasi kesehatan ini lebih kayak menyoroti isu-isu kesehatan masyarakat dan memperjuangkan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan. Yang ketiga ada namanya advokasi lingkungan. Advokasi lingkungan ini itu dia berfokus pada yang namanya perlindungan lingkungan hidup dan peningkatan kesadaran akan pentingnya itu menjaga alam. Dan yang keempat ada namanya advokasi pendidikan. Advokasi pendidikan ini itu bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua kalangan. Dan yang kelima ada namanya advokasi bisnis. Advokasi bisnis ini mengacu pada tindakan yang diambil oleh perwakilan bisnis untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, undang-undang, serta peraturan dan pengaturan administratif yang memang mempengaruhi sektor bisnis. Adapun selanjutnya ada tuh strategi dalam melakukan advokasi. Dalam strategi membangun jaringan dengan organisasi-organisasi akar rumput, itu misalnya mungkin di perserikatan, organisasi federasi, dan pengayoman lainnya. Mempererat komunikasi dengan melakukan kerjasama dengan para pejabat dan partai politik. Tujuannya untuk berorientasi reformasi pada pemerintahan, melakukan lobby-lobby antar instansi, pejabat, organisasi kemahasiswaan, serta kemasyarakatan, dan juga melakukan kampanye ini dan kerja media untuk ajang publikasi. Dan melewati aksi-aksi peradilan ini mengajak dan menerjunkan masyarakat untuk melakukan suatu yang namanya demonstrasi.